Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nirwana Permatasari, dosen di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari tugas sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu video pengajaran sebagai bukti kinerja pengajaran dalam sertifikasi dosen, dan akan menampilkan salah satu sesi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia dengan topik pertemuan perkembangan lansia dilihat dari berbagai aspek perkembangan. Dan pertemuan kali ini diberi judul tematik umur panjang, hidup bermakna, teori, fakta, dan refleksi tentang masa dewasa akhir. Video ini merupakan bagian dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia, sebuah mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan karakteristik perkembangan mulai dari masa remaja akhir, dewasa awal, dewasa madya, hingga lansia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diajak untuk memahami berbagai aspek perkembangan, tetapi juga menganalisis isu-isu aktual serta merancang program peningkatan kesejahteraan psikologis pada lansia. Di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Unhas, pendidikan sarjana psikologi dirancang untuk membentuk ilmuwan psikologi yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kepribadian reflektif dan etis. Kami percaya bahwa model pembelajaran reflektif adalah kunci untuk membentuk mindsetting unggul, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif, serta etika kepedulian yang dibutuhkan dalam praktik psikologi. Model ini membantu mengembangkan mental set, karakter, dan profesionalisme mahasiswa sebagai calon ilmuwan psikologi. Dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia, mahasiswa mempelajari 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, karakteristik dan isu perkembangan dewasa awal, madya, dan akhir. Yang kedua, asesmen dan evaluasi perkembangan remaja. Yang ketiga, kematian dan kebermaknaan hidup pada lansia. Dan yang keempat, asesmen dan evaluasi perkembangan lansia. Mata kuliah ini berkontribusi langsung terhadap capaian pembelajaran program studi khususnya pada CPL 4, yaitu menguasai konsep dasar teori dan asesmen psikologi dalam menganalisis gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian itu, terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK yang utama. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tahapan perkembangan, karakteristik, dan isu terkini pada tiap tahap mulai dari dewasa hingga lansia. Dan CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat rancangan program well-being bagi lansia. 2 capaian ini dijabarkan dalam 4 sub CPMK, yaitu yang pertama, memahami perkembangan dewasa awal dari aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosi. Yang kedua, memahami perkembangan dewasa madya dari berbagai aspek tersebut. Yang ketiga, memahami perkembangan lansia dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, dan isu aktual. Yang keempat, mampu merancang program peningkatan kesejahteraan psikologis bagi lansia. Adapun deskripsi singkat pertemuan mata kuliah pada sesi ini, yaitu mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi bagaimana individu berkembang dan berubah pada fase-fase akhir kehidupan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang kemunduran fungsi fisik dan kognitif, perubahan peran sosial, isu-isu psikososial, hingga proses kematian dan bagaimana individu memaknai hidupnya. Pada bagian akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun rancangan program psikoedukasi untuk mendukung perkembangan dan well-being lansia di berbagai setting kehidupan. Fokus pertemuan ini yaitu pada sub CPNK ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan lansia
dari berbagai aspek perkembangan. Adapun materi dalam pertemuan ini meliputi yang pertama, perubahan fisik pada lansia, yang kedua, perubahan kognitif seperti penurunan memori dan adaptasi mental, dan yang ketiga, aspek sosial dan emosional termasuk hubungan sosial, peran keluarga, dan dinamika psikologis. Juga terkait teori-teori penuaan dan isu-isu terkini yang relevan dalam konteks kehidupan lansia. Refleksi sebagai nilai-nilai inti dari prodi psikologi. Nilai refleksi bukan hanya bagian dari metode, tetapi juga menjadi filosofi pendidikan psikologi di Fakultas Kedokteran Unhas. Komunitas Psikologi Unhas meyakini bahwa cara terbaik mempersiapkan sarjana psikologi adalah melalui pembelajaran mandiri berdasarkan refleksi terhadap dan atas pengalaman serta untuk antisipasi pengalaman. Melalui refleksi, mahasiswa tidak hanya belajar apa yang terjadi, tetapi juga apa artinya bagi diri, masyarakat, dan profesi yang akan mereka jalani. Selanjutnya, terkait penilaian dan evaluasi. Evaluasi dalam mata kuliah ini mencakup beberapa bentuk. Yang pertama, keaktifan dalam diskusi dan argumentasi di dalam kelas. Yang kedua, kemampuan reflektif baik secara tertulis maupun secara verbal. Yang ketiga, makalah kelompok yang membahas tentang perkembangan dewasa dan lansia. Yang keempat, presentasi hasil kajian. Dan yang kelima, tugas akhir berupa rancangan program well-being untuk lansia. Semua komponen penilaian ini dirancang untuk tidak hanya mengukur pemahaman secara teoretis, tetapi juga mendorong untuk pembentukan sikap profesional, empatik, dan reflektif yang menjadi ciri lulusan psikologi Fakultas Kedokteran Unhas. Sekarang, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran mulai dari penyampaian materi, pengelolaan kelas, hingga bagaimana mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan merenungkan makna dari setiap pengalaman belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Saya pimpin, doa dimulai. Oke, hari ini mata kuliah psikologi perkembangan. Saya beri judulnya agak berbeda ya. Jadi kita tidak terpatok dengan materi perkembangan lansia. Terus apa yang mau dibahas tentang perkembangan lansia itu? Jadi saya beri judul materinya umur panjang, hidup bermakna, teori, fakta, dan refleksi tentang masa dewasa akhir. Oke. Sebelum masuk ke materi ini, saya mau bertanya dulu. Materi sebelumnya tentang dewasa madya. Ada yang masih ingat apa inti dari perkembangan dewasa madya? Dewasa madya yang saya ingat, beberapa dewasa pada tahap ini cenderung mengalami menopause untuk wanita dan andropause untuk lelaki. Dan kalau sosio-emosionalnya mereka lebih berfokus terhadap keluarga, dan walaupun mereka juga menjaga pertemanannya dengan teman-temannya, mereka lebih fokus terhadap keluarganya. Oke, menarik ya. Kita beri aplaus dulu buat keduanya. Ya, jadi sudah ada mulai nampak ciri-ciri penuaan, tapi sangat berbeda dengan ketika sudah masuk ke periode lansia, gitu. Nah, saya memulai dengan ini. Jadi beberapa outline pembelajaran kita hari ini. Akan ada beberapa pendahuluan termasuk dengan review materi sebelumnya, kemudian ada konsep awal dan juga teori perkembangan lansia apa saja, kemudian kita lihat secara lebih detail secara perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional seperti apa, kemudian apa sih teori-teori penuaan dan juga isu terkini apa saja terkait lansia, dan juga terkait diskusi dan refleksi nanti di akhir. Ada 3 orang ya, ada Diana Naib, ada pendiri KFC,
Kemudian ada John McCain. Diana Nyad ini di situ ada ini tulisannya sebenarnya tapi nggak terbaca ya. Dia adalah perenang. Dia berenang dari Kuba ke Florida. Dia perenang jarak jauh. Usia waktu dia menaklukkan dari Kuba ke Florida itu kelihatan ya tulisannya di bawah. Itu usia dia 64 tahun. Secara fisik lansia, kalau dia punya kekuatan dan semangat juang, dia juga bisa begitu ya. Berarti apakah lansia selalu identik dengan sakit secara fisik? Belum tentu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat mereka tetap aktif dan produktif di usia lanjut, bahkan ketika secara sosial dianggap waktunya untuk beristirahat? Dari kesehatan fisik yang mereka miliki itu baik karena mungkin sering berolahraga, juga mengenai lingkungan sosial. Sosial mereka itu bagus juga, jadi mereka tetap bisa produktif di usia yang sudah lanjut usia yang sebenarnya sudah mulai beristirahat atau sudah mulai memperkecil pertemanan mereka. Iya, oke, menarik ya. Jadi bukan cuma karena dia punya ketahanan fisik yang bagus begitu, tapi pasti dia punya lingkungan sosial yang mendukung. Ya itu ya. Jadi bukan cuma ketahanan fisik, tapi juga persoalan lingkungan, betul sekali. Istilah pada ilmu mengenai lansia itu salah satunya adalah gerontologi namanya ya. Penelitian atau kajian mengenai kondisi seseorang yang telah memasuki usia lanjut. Ini bisa Anda baca di buku Kavanagh. Ada yang sudah download mungkin? Ini buku khusus tentang lansia, tentang oldest gitu. Jadi boleh Anda cari ya bukunya. Kemudian menjadi tua atau aging merupakan proses perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu. Jadi kita, insya Allah kalau panjang umur, kita akan mengalami yang namanya proses perubahan biologis terus-menerus gitu. Anda misalnya perempuan ya, menstruasi tiap bulan, pasti akan tiba masanya di fase yang tadi disampaikan temannya, menopause gitu, akan habis gitu. Periode menstruasinya dan sebagainya. Sedangkan usia lanjut atau old age adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Ini adalah beberapa rentang usia. Jadi lansia, lanjut usia, individu yang berada di tahap akhir kehidupan dewasa. Biasanya dimulai di sekitar usia 60 tahun ke atas. Oke, WHO membagi usia lanjut menjadi ada 3. Jadi di periode lansia juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada lansia awal 60 sampai 74, ada lansia madya 75 sampai 89. Ada lansia akhir atau lansia lanjut atau sangat tua itu 90 tahun ke atas. Nah, di BPS sendiri, BPS Indonesia sendiri itu mengklasifikasikan penduduk di atas 60 tahun itu sebagai lansia. Makanya di beberapa kementerian atau kantor pemerintahan itu usia 60 biasanya sudah masuk kategori pensiun. Kecuali kalau dosen ya, kalau dosen profesor itu bisa sampai 70 tahun. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa mempelajari lansia itu penting? Selain karena di perkembangan begitu ya. Ini sebagai akhir dari periode kehidupan ya masa lansia. Yang pertama adalah populasi lansia yang semakin besar akibat peningkatan harapan hidup. Nah, di sini masyarakat sedang menuju di Indonesia ya aging society, yang penting untuk memahami kebutuhan dan dinamika yang luas. Negatif tentang lansia yang harus dilawan lewat pemahaman berbasis sains kayak tadi. Akhirnya banyak stigma yang mengkerdilkan mereka lansia. Padahal mungkin sebenarnya mereka masih mampu gitu ya. Apa yang terlintas pertama kali di pikiran Anda ya, sejujurnya saja ya, ketika mendengar kata lansia? Apa yang terlintas? Tua, terus keriput, apa? Lemah, nenek, apa lagi? Apa lagi? Bungkuk, sakit, terbatas aktivitas
aktivitas terbatas, apa lagi? Pensiun. Pensiun. Hah? Apa? Pikun. Ya, itulah tadi yang dimaksud dengan stereotip negatif. Kalau Anda ketemu dia naik, apakah kata-kata itu akan keluar? Enggak. Anda ketemu sama pendiri KFC begitu, pikun dan ini sebagainya, apakah kata-kata itu akan keluar? Enggak. Gitu ya. Apakah lansia selalu identik dengan tadi sakit, kesepian, dan ketergantungan? Itu hanyalah bentuk stigma, stereotip negatif yang Anda bangun ketika mendengar kata lansia. Gitu. Ada beberapa teori yang terkait, ya, nanti Anda bisa baca lebih detailnya. Ini saya sampaikan inti-intinya saja. Ya, ada desain judgment teori. Lansia secara alami menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi ini yang terjadi ya. Kemudian ada juga activity teori. Lansia yang aktif secara sosial akan lebih bahagia. Oke, teori selanjutnya itu continuity teori. Keberlanjutan aktivitas atau identitas sejak masa sebelumnya mendukung penyesuaian yang positif. Jadi ada aktivitas yang berlanjut begitu. Kalau itu masih berlanjut, maka penyesuaiannya masih tetap positif. Kayak misalnya ini, profesor-profesor di kampus yang mungkin sudah pensiun itu masih mengajar, gitu. Jadi ada keberlanjutan dari aktivitasnya, sehingga dia masih pakai daya pikirnya, masih pakai kemampuan sosialnya dan sebagainya, sehingga mereka tidak cepat tuh yang namanya pikun dan sebagainya. Kemudian ada teori SOC ya, jadi mereka dalam memilih aktivitas itu menyeleksi, tidak semua lagi yang mereka bisa. Kemudian mengoptimalkan, kemudian yang ketiga itu kompensasi, mengganti fungsi yang hilang. Misalnya dari segi mata yang mulai rabun, itu fungsi indrawinya, telinganya mungkin lebih jelas dan sebagainya, mungkin itu mengkompensasi aktivitas-aktivitas yang dia terbatas dengan aktivitas lain. Nah, kalau melihat dari stage perkembangan Erikson, dia sudah ada di fase ke-8. Perkembangan apalagi aspek sosial emosional, ya, perubahan sosial. Ini kehilangan pasangan atau teman sebaya itu kan sangat berpengaruh buat mereka. Kemudian perubahan peran, ya, pensiun terutama. Kemudian menjadi kakek atau nenek. Ini saya heran ini. Kakek atau nenek itu akan menjadi jauh lebih sayang ke cucunya dibanding ke anaknya, gitu ya. Potensi isolasi di perkembangan ini sangat besar ya, sehingga penting komunitas dan kegiatan sosial. Nah, ini penting buat Anda mahasiswa-mahasiswa perkembangan untuk mensosialisasikan program BKKBM itu. Ada loh sekarang rumah lansia, sekolah lansia. Kalau misalnya dia bete di rumah, kakek neneknya ada bete tinggal di rumah, mau nggak saya bawa jalan-jalan ke sana, lihat-lihat aktivitasnya, seru loh mereka. Mereka kalau ketemu sesamanya, rame heboh. Saya di organisasi di Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia juga sering mengadakan kegiatan di rumah lansia, itu mereka luar biasa antusiasnya. Kemudian ada kesejahteraan emosional. Banyak lansia menunjukkan keseimbangan emosi yang lebih baik dibandingkan usia muda. Ini yang namanya paradoks penuaan ya. Jadi belum tentu semakin tua semakin korkoroang gitu ya. Bahkan ada yang semakin tua justru dia semakin bijak, dia semakin mampu meregulasi emosinya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang selama hidupnya dan sebagainya ya. Kemudian spiritualitas meningkat, memberi rasa damai dan juga makna hidup. Insight-nya, kebahagiaan itu tidak menurun di usia tua, malah bisa meningkat ketika ada makna hidup gitu. Nah, ini saya simpulkan ya secara aspek masalah apa saja yang bisa kita lihat pada lansia. Secara ekonomi itu ketika memasuki masa pensiun, ya, kemudian tergantung pada anak atau keluarga besar. Ya, misalnya pada saat pensiun ternyata tidak mencukupi begitu ya biaya kehidupan sehari-harinya, akhirnya tergantung pada anak untuk kebutuhan dan sebagainya.
Kemudian kriteria lansia berdasarkan ekonomi juga bisa dilihat dari apakah dia sudah pikun, apakah dia masih produktif, ataukah dia masuk kategori lansia yang miskin yang harus dihidupi secara ekonomi. Kemudian secara sosial masalah yang bisa dihadapi apa? Kontak sosial yang terbatas membuat mereka merasa kesepian. Nah, ini yang paling banyak dihadapi lansia. Kemudian ada yang namanya fenomena emptiness, saraf kosong. Kemudian kesehatan, rentan penyakit. Memperbaiki pola hidup seperti rutin general check up, rutin olahraga, dan memilih makanan yang sehat. Oke, yang aspek ketiga adalah psikologis. Kesepian, merasa terasing dari lingkungan yang tidak berdaya, kemudian perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, itu akan sangat berpengaruh begitu ya pada saat masa lansia. Post power syndrome, ada yang tahu apa itu? Merasa dia masih berkuasa gitu. Atau sebenarnya sudah tidak berkuasa. Ya, ini terjadi pada orang-orang yang pensiunan, betul sekali. Jadi secara psikologis juga selain itu apa? Kebutuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, spiritual ya. Ada tren yang bisa kita lihat ya untuk masa lansia ini. Namanya biopsychosocial framework ya. Jadi ada 3 aspek: biological force, psychological force, dan sociocultural force. Itu akan saling terkait satu sama lain dan masuk ke fase yang namanya kekuatan daur hidup. Nah, life cycle force gitu. Bagaimana lansia menanggapi penuaan itu tergantung pada yang pertama, pengalaman hidup sebelumnya. Apakah masa mudanya bahagia ataukah penuh trauma? Itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana dia menanggapi penuaan. Kemudian usia ketika mengalami peristiwa penting, misalnya ada orang yang pensiun ya memang karena sudah masuk usia 60 begitu. Tapi ada juga yang harus pensiun dini, misalnya karena sakit, misalnya ya, atau karena keputusan sepihak harus berhenti kerja, dan itu akan sangat berpengaruh juga. Kemudian ada kemampuan adaptasi terhadap transisi hidup menjadi kakek atau nenek atau kehilangan pasangan, ya yang akhirnya harus hidup sendiri, itu akan sangat berpengaruh ke kehidupan si lansia itu ya. Jadi proses menua pada lansia bukan sekedar penurunan secara biologis gitu, seperti yang tadi banyak Anda sampaikan ya, secara stigma ketika Anda mendengar kata lansia, apa yang ada di pikiran Anda? Pikun, bungkuk, itu semua adalah anggapan secara fisik, biologis. Jadi ketika berbicara soal lansia, kita tidak hanya berbicara tentang penurunan biologis, tapi interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan pengalaman hidup gitu. Jadi tidak melulu berbicara tentang pikun dan sebagainya ya. Ini contoh lagi beberapa teori. Ya silakan mungkin nanti ada baca secara detailnya di buku perkembangan. Ya ada wear and tear teori, tubuh mengalami aus seiring waktu ya, misalnya sendi lutut. Orang lansia nyeri karena dipakai berjalan selama berpuluh tahun. Tapi kalau kita lihat Diana Nayar tadi, kayaknya dia tidak mengalami itu yang namanya sendi lutut bermasalah. Kayaknya lututnya baik-baik saja begitu ya. Nah ini juga ada free radical teori. Yang terpapar polusi itu jadi mudah keriput ya, karena ada sel kulit yang mungkin tidak tidak berubah gitu ya kalau misalnya kita terpapar dengan polusi, kemudian perokok, nah itu juga termasuk radikal bebas ya. Kemudian ada program aging teori, penuaan dikendalikan oleh gen yang mengatur jam biologis tubuh. Contohnya, keluarga yang memiliki pola hidup sehat tetapi tetap mengalami menopause atau uban di usia yang hampir sama. Karena itu termasuk dengan gen. Uban itu gen. Kalau orang tuanya yang cepat rambutnya berubah dan banyak, terus kemudian Anda, kok saya belum masuk lansia berubah mak, nah itu faktor gen, gitu. Atau misalnya menopause, ibunya, nenek buyutnya dulu cepat menopause, bisa jadi Anda juga cepat menopause. Kemudian ada telomere teori, ya pelindung ujung kromosom itu memendek setiap kali sel membelah, akhirnya memicu penuaan. Jadi bagi lansia ketika dia luka akan
akan lebih lambat sembuhnya, begitu. Ini mau saja apa kuku saja. Kalau anak-anak itu cuma sekali tumbuh kan kukunya, baru dipotong, biasanya kok panjangnya lagi. Nah kalau kakek itu biasanya lambat panjang kukunya. Mungkin 2 minggu lagi dipotong gitu ya. Kalau anak-anak mungkin 3 hari panjang bisa deh, baru dipotong kemarin. Itu yang dipotong. Ini namanya telomere teori, ya, memendek setiap kali sel membelah. Jadi itu yang akhirnya memicu penuaan sel. Jawabnya memang ini mitos atau fakta? Semua lansia pasti pikun apa? Oke, pas. Lansia bisa tetap belajar hal baru? Fakta. Lansia lebih mudah depresi daripada usia muda? Mitos. Lansia harus berhenti bekerja saat pensiun? Mitos. Lansia tidak perlu bersosialisasi? Lansia berarti hidup serba terbatas? Menjadi lansia berarti kita menjadi tergantung pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti Anda sudah harus memahamkan ya di sekitar Anda bagaimana memahami lansia itu, bahwa itu semua adalah mitos gitu. Nah, ini beberapa kesimpulan. Penuaan bukan sekedar penurunan ya, meski ada penurunan fisik dan kognitif, tapi tidak melulu berbicara soal penurunan ya. Penuaan itu bersifat individual dan sangat bervariasi. Pengalaman lansia sangat dipengaruhi oleh pola hidup, kepribadian dan dukungan sosial dan juga kondisi lingkungan. Banyak lansia yang tetap bahagia dan sejahtera secara psikologis. Mereka mengembangkan makna spiritualitas dan juga menerima hidup mereka secara utuh. Lansia itu bukan beban masyarakat ya. Dengan akses terhadap kesehatan, edukasi, dan kesempatan sosial, mereka dapat tetap menjadi kontributor yang aktif. Paradoks penuaan, ini tadi yang saya singgung. Meskipun terjadi penurunan fisik, tapi lansia seringkali mengalami peningkatan regulasi emosi dan juga kesejahteraan yang subjektif. Bukan sekedar berumur panjang ya, tapi bagaimana umur panjang dalam kondisi sehat. Sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial yang sering disebut active life expectancy. Sebaliknya, orang tidak menghendaki umur panjang apabila umur yang panjang itu dilalui dengan keadaan yang sakit. Nah, siapkan pulpennya. Saya mau Anda menghitung harapan hidup Anda. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi dan cuplikan proses pengajaran yang telah saya lakukan dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Khususnya pada topik perkembangan lansia dilihat dari berbagai aspek perkembangan. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja pengajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan dalam proses sertifikasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi, rekan-rekan sejawat dosen, dan mahasiswa-mahasiswa yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran ini. Saya menyadari bahwa video ini mungkin belum sempurna dalam berbagai aspek baik teknis maupun substansi. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan keberlanjutan dari mata kuliah ini nantinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.